balik lagi nih. Kita bakal membahas film horror thriller yang berjudul When a Stranger Calls yang rilis tahun 2006 lalu. Bercerita tentang seorang wanita yang merupakan babysitter di sebuah rumah mewah di kawasan terpencil dekat danau. Saat sedang bekerja, temannya datang dan mengajaknya ke pesta. Namun dia menolak karena harus bekerja. Setelah temannya pergi, keanehan mulai terjadi. Telepon terus berdering dan mengganggunya. Karena hal itu, dia melapor ke polisi. Setelah diselidiki, ternyata sumber panggilan berasal dari dalam rumah. Dia pun berusaha menyelamatkan diri dan anak asuhnya dari peneror tersebut. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, kita intro dulu ya. Seorang wanita yang tinggal di depan wahana bermain terus mendapat telepon yang mengganggunya. Please stop calling me. Yang tak lama berselang diperlihatkan seorang pria asing sudah ada di kamar dan menghabisinya beserta keluarganya. Teriakannya tertutupi dengan suara orang-orang yang sedang bermain. Polisi yang datang melihatnya tertegun setelah melihat kondisi mayatnya. Beralih di tempat lain, seorang gadis bernama Jill sedang latihan. Dia berlari dengan kencang untuk melihat kecepatannya, namun perhatiannya teralihkan. Di sini diketahui kalau pria yang dilihatnya merupakan pacarnya, Bobby. Mereka sedang bertengkar. Dia melihat sang pacar bersama gadis lain. Bobby yang tidak ingin putus berusaha menjelaskan, namun Jill merasa kalau itu percuma. Mengingat kalau mereka sudah teleponan berjam-jam selama beberapa hari terakhir. Karena menelpon melebihi batas yang ditetapkan, ayahnya menghukumnya. Jill harus mengasuh anak yang membuatnya tidak ikut ke pesta api unggun bersama Scarlett. I have to babysit. Setelah pulang sekolah, sang ayah mengantarnya ke rumah Mandrakis, tempatnya bekerja. Mereka mengemudi cukup jauh hingga sampai di sebuah rumah mewah di kawasan terpencil dekat danau. Melihat rumah tersebut, ayahnya berpikir kalau seharusnya dia menjadi dokter. Saat masuk, Jill memperkenalkan dirinya. Hi, I'm the babysitter. Dokter Mandrakis menyuruhnya masuk, karena terlambat mereka menjelaskannya terburu-buru. Kelly Mandrakis mengajaknya berkeliling. Melihat pemandangan di rumah tersebut membuat Jill terpukau. It's beautiful. Kelly mengajaknya ke dapur. Di sana ada daftar kontak darurat dan nomor ponsel mereka. Dia menyuruh Kelly tanpa ragu menghubunginya jika terjadi sesuatu. Dia juga menjelaskan kalau asisten rumah tangganya Rosa tinggal di lantai 3. Namun terkadang dia pergi saat malam hari untuk mengurus ibunya. Kelly mengatakan bahwa mereka tidak akan kembali sampai tengah malam. Afterwards, which will put us home around midnight. Sebelum pergi, dia memberitahunya kalau tiap akhir pekan putranya yang kuliah tinggal di pondok. Sedangkan anak-anak yang harus Jill urus sedang tidur. Mereka berada di kamar tidur pertama di lantai atas. Dokter Mandrakis menyalakan sistem alarmnya lalu pergi. Ketika mereka pergi, Jill yang bosan mulai menekan remote-remote yang ada di depannya. Perapian, TV, dan musik yang menyala membuatnya kaget. Dia seketika mematikannya dan memeriksa ruangan yang ada di dekat sana. Jill masuk dan mencoba beberapa perhiasan yang ada di kamar tersebut. I just spot them. Saat Jill ingin mencoba baju, suara pintu terdengar yang membuatnya dengan cepat menyimpan baju serta perhiasan Kelly dan keluar dari sana. Jill langsung duduk dan berpura-pura membaca buku. Dia mengira Dokter Mandrakis sudah pulang, namun tidak ada siapapun di sana. Dia pun berdiri dan mencoba memeriksanya. Jill yang berpikir kalau itu Rosa mencoba memanggilnya dan memperkenalkan dirinya. Yang ternyata itu Rosa sedang memberi makan ikan. Jill lalu kembali duduk, tapi tak lama berselang dia mulai menerima panggilan telepon anonim dari orang asing. Dia tidak mengatakan apapun dan menutup teleponnya. Jill yang dihukum tidak bisa menggunakan ponsel selama sebulan menghubungi temannya menggunakan telepon rumah yang ada di sana. Setelah berbicara dengan Scarlett, alarm berbunyi. Jill lalu memasukkan kodenya. Dia mengira itu ulah Rosa. Kelly menelponnya untuk memastikan kalau semuanya baik-baik saja. Jill kembali ke taman, tapi Rosa sudah tidak ada di sana. Telepon kembali berdering. Penelpon bertanya apa semuanya baik-baik saja, lalu kembali mematikan teleponnya. Jill yang sudah mulai khawatir mengambil tongkat dan kembali memeriksa sekeliling. Namun Tiffany sudah ada di sana dan mengagetkannya. Dia masuk lewat pintu garasi yang terbuka. Jill bergegas ke sana menutupnya. Tiffany datang untuk meminta maaf atas apa yang dia lakukan.
Dia menjelaskan kalau dirinya mabuk dan tidak sengaja mencium Bobby. Karena takut mendapat masalah lebih lanjut, Jill memintanya pergi. Di luar, saat ingin pergi, sebuah pohon tumbang menghalanginya keluar dari pagar yang membuat Tiffany harus turun dari mobil dan menyingkirkannya. Sementara Jill mendengar suara ketuk pintu. Dia pergi ke sana dan membukanya, namun tak ada siapapun di sana. Yang tak lama berselang, Tiffany menelpon, namun yang bicara seorang pria yang mengatakan kalau dirinya bukan Tiffany dan menutup teleponnya. Jill menghubungi Scarlett yang sedang menikmati pesta api unggun. Tapi karena sinyal yang tidak bagus, teleponnya tiba-tiba saja terputus. Dia juga menghubungi sang ayah dan Kelly Mandrakis, namun panggilannya teralihkan ke kotak pesan. Karena hal itu, dia melapor ke polisi. Namun polisi tidak bisa membantunya karena tidak ada ancaman dari penelpon. Di sini, Jill secara tidak sengaja melihat mobil Rosa yang membuatnya lega. Awalnya dia berpikir kalau Rosa sudah keluar sejak tadi saat alarm rumah berbunyi. Petugas menyuruhnya kembali menelpon jika butuh bantuan. Jill lalu mencari Rosa. Dia menghubunginya dan mendengar suara ponsel berdering di sekitar sana. Jill memeriksanya dan menemukan HP Rosa di salah satu ruangan. Telepon kembali berdering. Kali ini penelpon bertanya apakah kau sudah memeriksa anak-anak, yang membuat Jill khawatir. Dia kemudian ke kamar memeriksa keadaan dua anak asuhnya. Setelah dia melakukannya, pria tersebut kembali menelpon dan bertanya bagaimana kabar anak-anak, yang menunjukkan dia bisa melihatnya. Jill yang ketakutan segera menutup semua jendela dan menghubungi polisi. Dia menjelaskan kalau penelpon anonim tadi sedang melihatnya. Petugas polisi memberitahunya kalau mereka dapat melacak panggilan tersebut jika dia mampu membuatnya tetap terhubung selama 60 detik. Untuk ke alamatnya, polisi setidaknya membutuhkan 20 menit untuk sampai ke sana. 3378 Old Mill Road. Saat pria itu kembali menelpon, Jill berusaha menahannya agar tidak mematikan telepon selama 60 detik. Tapi dia mematikan teleponnya tepat sebelum itu. Di sini Jill melihat lampu di pondok tamu menyala serta bayangan hitam bergerak. Percaya bahwa itu adalah putra Mandrakis yang kembali dari perguruan tinggi, dia pun mencoba pergi ke sana untuk memeriksanya. Namun Jill menemukan pondok tersebut kosong. Todd? Jill mengintip ke jendela dan melihat lampu di kamar Rosa menyala. Dia pun segera kembali ke rumah utama. Meski jaraknya cukup jauh, Jill yang merupakan pelari berlari secepat mungkin. Jill mencari Rosa dan telepon kembali berdering. Penelpon hanya diam, sementara Jill terus bertanya alasannya melakukan hal tersebut. Setelah diam cukup lama, dia mengatakan kalau menginginkan darah Jill. Setelah mendengar itu, Jill bergegas mematikan teleponnya. Dia berhasil membuatnya terhubung selama 1 menit, sehingga panggilan tersebut dapat dilacak. Jill mendengar suara pancuran mengalir di kamar Rosa, tetapi setelah diperiksa kamar mandinya kosong. Polisi kemudian menelpon dan memberitahu bahwa panggilan itu berasal dari dalam rumah. Polisi menyuruhnya bergegas keluar dari rumah. Yang tak lama berselang, semua lampu padam. Jill mendengar suara ponsel berdering. Saat berbalik, dia menemukan Tiffany telah tewas di lantai kamar mandi. Dia pun berusaha menyelamatkan diri dan anak asuhnya dari peneror tersebut. Jill mendatangi anak-anak yang sudah bersembunyi di ruang bermain mereka. Saat ingin keluar, Jill melihat peneror tersebut di loteng. Dia pun segera masuk ke ruang bermain dan menahan pintunya. Jill menyuruh kedua anak tersebut keluar lewat jendela dan menyusul setelahnya. Mereka berada di taman rumah kaca yang ada di dalam rumah. Jill menyalakan air agar peneror tidak dapat melihat mereka bersembunyi. Jill turun di bawah air untuk mengamati. Pria itu masuk dan mencari mereka. Di sini Jill melihat mayat Rosa di bawah air. Peneror menemukannya dan berusaha menariknya. Namun Jill berhasil membuatnya terbalik ke dalam air dan menguncinya. Jill kembali mencari kedua anak asuhnya yang lebih dulu keluar dari taman dan melihat beberapa burung sudah ada di sana yang menandakan kalau peneror tersebut berhasil keluar dari sana. Setelah menemukan kedua anak asuhnya, dia bergegas membawanya keluar, namun Jill dihalangi oleh peneror. Dia menariknya dan berusaha menghabisinya. Namun Jill berhasil menusuk tangan peneror tersebut dengan poker perapian.
Dia menggunakan sisa tenaganya untuk keluar dari sana. Di depan, beberapa petugas polisi sudah ada di sana menenangkannya. Polisi menjelaskan kalau peneror sudah diberi obat bius. Mereka akan membawanya ke rumah sakit. 4 petugas akan bersamanya. Jill mengatakan kalau itu tidak akan cukup. Dia lalu melihat wajah peneror itu saat mobil polisi lewat di depannya. Film diakhiri dengan diperlihatkan Jill terbangun karena suara balon yang meletus. Dia bangkit dari tempat tidurnya dan melihat tidak ada seorang pun di sana. Saat mendengar suara telepon berdering, dia kembali ke kamar dan melihat peneror itu menyerangnya dari belakang. Jill menjerit histeris, terbangun dari halusinasinya. Sang ayah dan dokter berusaha sekuat tenaga menenangkannya. Yap, itu tadi alur cerita dari film When a Stranger Calls. Buat kalian yang suka film horror thriller, film ini wajib masuk di list tonton kalian. Mungkin segitu dulu dari Story of Movie. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.